Oke. Wifi-nya ampas aja. Majelis hukum dipersilahkan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa perkara pidana nomor 10/10/2020/3 atas nama Dani Albar hari Minggu 10 Oktober 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah terdakwa sudah siap dihadirkan pada siang hari ini? Siap, Yang Mulia. Baiklah, kalau begitu silakan panggil terdakwa untuk masuk ke ruangan sidang. Terdakwa, apakah benar nama Anda Dani Albar, usia 23 tahun, beragama Islam, sedang tidak bekerja dan tinggal di Jalan Manggis, Kayu Putih, Jakarta Timur? Apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Mohon kepada terdakwa untuk memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihat dalam persidangan ini. Apakah benar dalam sidang ini Anda sebagai penasihat hukum terdakwa dan terdakwa atas nama Ahmad Syam dan Dani Albar benar klien Anda? Benar, Yang Mulia. Baik, kalau begitu saya akan memeriksa dokumen-dokumen saudara. Baiklah, kalau begitu silakan saya mempersilakan untuk jaksa penuntut umum untuk memberikan kronologis bagaimana kejadian pembunuhan ini terjadi. Pada hari Rabu 1 Januari 2020 pukul 20 waktu Indonesia Barat di Jalan Ahmad Yani terjadi kecelakaan lalu lintas dengan kendaraan mobil oleh terdakwa yang bernama Dani Albar yang mengakibatkan satu orang meninggal, yaitu saudara Akbar Syah. Perlu diketahui bahwa Dani Akbar dan Akbar Syah adalah teman dekat. Dan menurut para saksi, sekarang mereka tidak berada dalam keadaan rukun karena mereka sedang bersengketa tentang tanah perkebunan mereka di Malang, Jawa Timur. Dan terdakwa Dani Albar ketika diperiksa oleh polisi dalam keadaan sadar dan tidak mengkonsumsi zat adiktif jenis apapun dan tidak dalam keadaan kantuk. Maka kami jaksa penuntut umum menduga bahwa kecelakaan mobil ini memang disengaja oleh saudara Dani Akbar. Dari data di atas dapat dijatuhkan hukuman sesuai yang tertera pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang terdapat dalam pasal 365, yaitu pasal 365 KUHP 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. 2. Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. A. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada di rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau tram yang sedang berjalan. B. Jika perbuatan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. C. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, memerintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. D. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. E. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. F. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan nomor 3. Karena pelaku melakukan pembunuhan berencana, menyebabkan kerugian harta benda dan menyebabkan kematian, maka kami selaku jaksa penuntut umum sepakat untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada terdakwa, yaitu hukuman penjara seumur hidup. Baik, apakah terdakwa dan penasihat hukum ingin mengajukan keberatan atau terhadap format dakwaan jaksa penuntut umum? Bagaimana pengacara? Tidak mengajukan keberatan, Yang Mulia.
Baiklah, kalau begitu sidang kita lanjutkan. Mohon kepada terdakwa agar duduknya dari kursi pemeriksaan pindah ke kursi terdakwa. Apakah jaksa penuntut umum sudah siap menghadirkan saksi-saksi pada sidang hari ini? Sudah siap, Yang Mulia. Mohon sebutkan nama, umur, pekerjaan saat itu berada di mana. Nama saya Kendrick, umur 25 tahun, belum bekerja, dan masih berstatus mahasiswa. Saya adalah teman dekat dari Daniel Albar dan Akbar Syah. Kami membuat grup lain yang berisi kami bertiga saja. 1 jam sebelum tabrakan itu terjadi, Dani menanyakan lokasi saya dan Akbar. Kami pun menjawab kami sedang berada di Jalan Ahmad Yani. Lalu saya menanyakan apakah dia mau ikut bersama kami atau tidak. Dan dia tidak mau ikut bersama kami, dan dia bilang dia sedang ada urusan mendadak. Namun 1 jam setelah itu, sebuah mobil yang pelannya dilepas menabrak kami dari belakang. Ketika itu saya sempat menghindar dari kejaran mobil itu. Namun mobil itu terus mengejar saya. Saya terus berlari sampai mobil itu menabrak tiang dan ada seorang bernama Izan melihat kejadian itu. Menurut saya, Yang Mulia, Saudara Dani sebenarnya berniat menabrak saya juga agar menghilangkan saksi kejadian karena pada saat itu Jalan Ahmad Yani dalam keadaan sepi. Terima kasih banyak atas informasinya. Silakan kamu kembali ke tempat. Nama saya Rizan Rapimtinan, umur saya 19 tahun, masih menjadi mahasiswa. Saya sama sekali tidak mengenali saksi maupun terdakwa dan saya membenarkan perkataan Kendrick bahwa saya memang melihat kejadian itu. Lalu saya membawa terdakwa untuk diperiksa di kantor kepolisian. Terima kasih atas informasinya. Silakan kamu kembali ke tempat. Baiklah, kalau begitu apakah penuntut umum ingin mengajukan bukti-bukti lainnya selain saksi tentunya? Bukti mobil dan STNK, serta bukti tangkapan layar percakapan grup lain. Baiklah, kalau begitu kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu pemeriksaan terdakwa. Apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap menjalani persidangan? Baiklah, kalau Anda sehat, selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan berikut. Apakah Anda mengenal benda-benda ini? Yang pertama itu ada bukti mobil yang sudah rusak, bukti screenshot chat atau tangkapan layar chat, dan yang gambar ketiga, gambar STNK. Kalau Anda mengenalnya, baiklah, Anda sudah menjawabnya ya, bahwa Anda mengenal benda-benda itu. Baiklah, saya akan mempersilakan kepada penuntut umum untuk mempersiapkan tuntutan pidana untuk diajukan pada hari sidang berikutnya. Baiklah, sidang pembacaan putusan akan dibuka. Kepada penuntut umum, silakan menyampaikan tuntutannya. Ya, baik. Dalam pasal 365 KUHP, 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. 2. Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. A. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau di dalam kereta api atau tram yang sedang berjalan. B. Jika perbuatan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. C. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, pemerintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. B. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. E. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. F. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan nomor 3. Pelaku melakukan semua poin yang telah dijabarkan di atas. Maka dari itu kami tetap berpegang teguh untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya, yaitu hukuman penjara seumur hidup. Baiklah, sekarang saya akan mempersilakan kepada pengacara untuk memberikan pembelaannya.
Maaf Yang Mulia, saya sekarang ingin memberitahukan kejadian yang sebenarnya bahwa korban atas nama Dani Albar pada saat kejadian itu sebenarnya tidak mengira bahwa dia akan bertemu dengan teman-temannya. Dia bertemu dengan teman-temannya. Maaf, dia berpikir bahwa dia hanya akan lewat karena dia habis pulang bekerja. Melihat keadaan jalan yang sepi, saudara Dani Albar mempercepat mobilnya agar cepat sampai. Pada saat dia menabrak tiang, dia sama sekali terkejut dan tidak menduganya. Dan pada saat panik, dia lupa di mana pedal rem dan pedal gas. Karena itu, dia malah menginjak pedal gas yang mengakibatkan saudara Kendrick merasa seperti dikejar-kejar oleh mobil itu. Padahal faktanya saudara Dani panik lalu kehilangan kendali. Baiklah, kepada penuntut umum kami persilakan untuk membacakan tanggapannya. Bagaimana bisa itu bukan pembunuhan berencana? Dari keterangan saksi Kendrick kepada saya, dia menyatakan bahwa saudara Dani sempat berbelok arah ketika ingin menabrak saudara Kendrick. Mana ada orang panik yang sempat berbelok 90 derajat? Bukankah itu sangat aneh? Kalaukah saudara Dani tidak ingin menghilangkan saksi, kenapa dia berbelok? Bukankah ketika panik semestinya dia tidak belok? Itu kan hanya asumsi Anda saja. Anda tidak tahu bagaimana keadaan orang panik sebenarnya. Bisa saja itu adalah belok yang tidak disengaja. Jangan membuat asumsi-asumsi yang tidak berdasarkan fakta dan hanya berdasarkan pada pengalaman pribadi. Baiklah, terima kasih atas tanggapan-tanggapannya. Kami sebagai hakim ketua akan bermusyawarah dan akan memutuskan perkara ini. Baiklah, setelah kami bermusyawarah, kami akan memutuskan apa yang akan kami lakukan selanjutnya. Kami sebagai hakim ketua gitu ya, memberikan hukuman seumur hidup kepada saudara Dani, karena saudara Dani secara bukti dan kesaksian oleh penuntut umum itu benar-benar bersalah, dan alasan yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum itu lebih rasional dibandingkan pengacara, karena pengacara tadi bilang bahwa saudara Dani itu pulang bekerja pada saat 1 Januari 2020. Padahal faktanya pada tanggal 1 Januari 2020 itu adalah tahun baru di mana orang-orang itu sedang libur. Dan kita tahu bahwa kalau ketika sedang libur maka tidak ada orang yang bekerja, ya kan? Nah, oleh karena itu saudara pengacara memberikan kesaksian yang palsu. Oleh karena itu kami tetap bersikukuh bahwa saudara terdakwa benar-benar bersalah sesuai dengan pasal KUHP pasal 359. Barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Dan kasus ini apabila tidak ada yang keberatan, kami akan menutup. Apakah ada yang keberatan? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, kalau tidak ada, kami sebagai majelis hakim memutuskan untuk menutup sidang perkara ini. Sidang perdana kali ini kami tutup. Terima kasih banyak kepada majelis hakim dan seluruh komponen yang mendukung terlaksananya sidang ini. Kami mempersilahkan kepada majelis hukum untuk meninggalkan sidang dan kepada seluruh komponen dipersilahkan meninggalkan sidang. Sekian, terima kasih banyak.